Bitcoin mencapai rekornya di 2 tahun terakhir. Sekarang ada di posisi 589.700.000. Itu pasar di Indonesia. Dan disinilah biasanya orang-orang Indonesia akan FOMO, akan banyak influencer, akan banyak analisis, akan membaca, menawarkan kekayaan, keindahan, dan lain-lain, guys. Pasti seperti itu. Sudah akan mulai. Dan faktanya ini memang kalau kalian beli kemarin di sini di harga 425 juta, sekarang ini kalian sudah dapat keuntungan lebih 100 juta dari tanggal ini, guys, nih. Dari tanggal ini ya, tanggal 15/10/2023, hanya dalam waktu berapa bulan saja kalian mendapatkan keuntungan 100 juta lebih. Ini adalah fakta yang ada, tetapi mari kita melihat fakta lain, guys. Jangan hanya melihat naiknya tanpa melihat turunnya. Salah satunya di Quora, ada orang yang bertanya seperti itu ya, yang bertanya, saya nggak tahu siapa dia gitu ya, apakah saya bisa all in ke Bitcoin dengan uang tabungan saya mendapatkan banyak informasi bahwa Bitcoin akan halving di 2024 sampai 2025. Kalau halvingnya adalah betul, soal naiknya kita akan melihat sejarah, makanya di sini saya coba akan terangkan sedikit. Nah, ini saya juga menjawab soal bisa dan tidak. Tentu saja bisa membeli all in, tentu saja bisa, tetapi belajar dulu. Oke, di sini saya akan memberikan gambaran positif dan negatifnya dulu. Jangan hanya kita in kemudian menghabiskan uang tabungan, menjual rumah, menjual motor dan lain-lain. Sebaiknya jangan. Oke, kita harus tahu kenapa, mengapa. Minim itu dulu deh, minim ya. Jadi ini adalah investasi beresiko tinggi. Ini risiko tinggi. Jadi dalam forex, saham, atau investasi bodong yang mungkin kalian kalian dengar atau ditawarin dan lain, karena memang sekarang ini pasti akan mulai lagi, guys. Tapi berhati-hatilah bahwa investasi ini banyak yang bodongnya, banyak yang palsunya, banyak sekali. Lebih baik kalian belajar dulu sedikit. Saya kalau belajar ini kode full-fullan itu ya mustahil juga, memang nggak gampang. Tapi minimal begini, resikonya dulu kalian hitung resikonya. Jangan cuma melihat oh dia kaya, jangan kesana dulu deh, itu kejauhan, guys, kejauhan. Karena sebetulnya ya nggak ada yang seperti itu tanpa ilmu, nggak ada ya, tanpa ilmu ujuk-ujuk blek tuh nggak ada. Pertama, ilmu yang harus kita itu kan mengapa dulu, kenapa lah gitu ya. Karena apa? Karena yang akan kehilangan duit nanti Anda juga, yang akan menangis, bersedih, marah, nanti berguling-guling, kesal, dan itu kan Anda, itu duit Anda loh, bukan duit saya, bukan duit kata orang, bukan duit Anda. Walaupun nanti kalau berbahagia, berceria dan lain-lain, banyak duit tuh Anda juga, betul gitu ya. Tapi sekali lagi, kripto itu bisa melonjak tinggi tapi bisa jatuh bebas, mengerus uang Anda lebih dari 90%. Bahkan ada yang akan jadi nol. Oke, kira-kira berapa yang bisa kita investasikan atau kalian investasikan? Paling sederhananya dan paling mudahnya adalah coba kalian ingat-ingat kembali, apakah kalian pernah berjudi koprok atau bisnis sesuatu gitu ya, bisnis real gitu, atau bermain time zone deh, paling mudah. Kalian main di sana berharap naik, tiba-tiba habis. Nah, kemudian di sana tidak ada penyesalan, tidak ada kemarahan, tidak ada tangisan dan ganjaran apapun, maka itulah uang yang bisa Anda masukkan. Maka masuklah. Sekali lagi, harapan itu ada resikonya gitu. Oke, saya akan coba menjelaskan seperti apa banyak orang lah gitu ya, yang sedikit mengerti chart
sedikit mengerti candle seperti ini. Pada posisi di sini, siapa di antara kalian yang membeli? Saya yakin tidak akan ada yang membeli. Padahal prinsip dasar dalam berdagang adalah belilah sesuatu yang murah, jual pada saat tinggi. Pada saat di sini, kebanyakan dari kalian itu tidak akan pernah mau membelinya. Di sini menakutkan bagi banyak orang. Bagi banyak orang menakutkan, bagi sebagian yang ngerti menakutkan. Padahal disinilah titik kalian beli. Seperti saya bilang tadi, dari modal di sini 16.000 di tahun di bulan apa nih, Desember 2022, siapa dari antara kalian beli? Pasti nggak ada. Semua takut. Di sini masih takut, di sini masih takut, di sini masih takut. Di sini kalian sebetulnya sedang mendapatkan hasil dari 200 juta ke 500 juta dalam waktu 1 tahun. Itu adalah fakta yang ada, betul. Tapi masalahnya kalian tidak di sini belinya. Disinilah kalian sedang mencoba FOMO kan, artinya sedang berusaha membeli karena yang dulu di sini kalian takut-takut dan di sini kalian ingin membelinya atau mendengarnya, atau orang lain juga sedang menggembu-gembu untuk baik yang benar, yang bodong, yang mana yang sedang mau mencuri duit kalian juga melakukan hal yang sama seperti itu. Tapi coba lihat resiko juga nanti gitu ya. Kita akan ambil ngandel jam, bolehlah seperti itu, harapan selalu ada. Kalau kalian membeli, kalian di sini kemarin membeli ya, katakanlah kalian FOMO, bum beli di sini di 31, karena biasanya beli udah naik ya, atau nanti di sinilah, karena ini pasti akan turun guys. Contoh 31.000, kalau kita ukur kemarin kalian beli karena naik-naik di sini hijau gitu, kalian coba beli di sini, anggaplah di sini pada tanggal 15 Juli kalian beli, kemudian dia turun, kalian kehilangan 20%. Uang 1 juta Bitcoin kalian itu hilang 20%, tinggal 800.000. Psikologi main di sini guys. Psikologi kalian yang tidak biasa, maka saya bilang tadi, yang tidak biasa, uang 1 juta kalian menjadi 800.000. Harapan kalian yang ingin punya Lamborghini, pengen kaya raya, pengen itu terasa hilang guys. Kalian akan berkeringat, kalian akan was-was, kalian akan tidak bisa tidur setiap hari, karena itu bukan uang kalian yang siap hilang, atau kalian tidak konsisten dan tidak melihat jangka panjang, cuma melihatnya naik turun naik. Di sini 20%. Coba kalau kalian beli kemarin di sini kalian beli, kita coba hitung aja, ini skenario guys. Di sini turun terus, duit kalian 65% guys. Duit 1 juta kalian itu sudah hilang 670.000. Tinggal berapa duit kalian itu? Kalau enggak berguling-guling, kalian potong, kalian jual di sini, habis duit kalian. Padahal dia kalau dibiarkan naik lagi, walaupun sekarang belum balik modal. Berapa lama nunggunya guys? Kalau dari sini itu dari April 2022 itu, kalau belinya di sini barang sekarang baru mau balik modal, belum balik modal. Nanti di sini juga akan terhenti dan akan turun lagi ke sini. Itu adalah pasar biasa, market biasa umum ya. Jadi jangan pernah kalian yang paling dijaga adalah itu psikologi kalian. Kalau memang niatnya tahun 2024 2025 punya duit, mau nyicil, kalian masukin per 200.000 300.000, terus mau naik mau turun mau apa bodoh amat. Tetapkan dulu hati kalian tuh untuk tidak akan pernah menjual apapun kondisinya. Itu satu. Anggap aja uang kalian itu udah hilang plek gitu. Anda main koprok, main judi, udah hilang, sudah lupakan. Tunggu sampai 2024 akhir atau awal 2025
di saat Bitcoin sudah mencapai tinggi-tingginya. Itu kan hanya prediksi. Semua orang juga mengatakan itu akan naik segitu besar. Tapi seandainya tidak, bagaimana? Seandainya nanti ujung-ujungnya dengan, seandainya nanti di berita begini Bitcoin akan runtuh, Anda bagaimana? Jadi konsistensi mental kalian harus jaga dulu, rasa dulu. Karena apa? Kalian nanti akan nggak bisa tidur, guys. Nggak bisa tidur, gelisah, sebentar-sebentar melihat, sebentar ini, waduh, duit saya habis. Makanya saya bilang dari awal tadi, pakai duit yang kalian siap hilang saja. Sama seperti kalian main slot 50.000 pasang jebret, habis, sudah hilang, rasa kalian hilang. Yang penting rasa. Apakah ini, kenapa ini disamakan dengan judi? Bukan disamakan dengan judi. Kalau kalian nggak mau mendalami, kalian tidak mau menganalisa, ya apa bedanya dengan judi? Makanya, tapi belajar itu kan nggak gampang. Siapa sih yang mau belajar Bitcoin? Saya aja 2 tahun sudah mempelajarinya. Sampai hari ini masih was-was baik, masih kesel, guys. Mari jangan ngomong hanya untung-untungnya saja, guys. Jangan ngomong untung-untungnya saja. Ini di sini nih, di sini. Jangan ngomong untung. Ada rugi, guys. Ini saya investasi setiapnya ini adalah 1 juta, guys. Endling itu 1 juta. Sekarang tinggal 82.000, guys. Ini fakta. Nggak usah kalian bersorak-seri ya. Fakta nih. Turun 76%. Dari uang 1 juta aja tinggal segini, guys. Ini kan ada, ini saya sudah lakukan. Ini bukti bahwa ini juga bisa runtuh sekena-kenanya. Nah, ini adalah koin-koin super beresiko. Ini karena memang saya suka beresiko seperti ini ya. 85%, guys. Hangus duit saya itu. Mana lagi? Kalau dilihat gitu ya, Gucci ini pokoknya ini nilai-nilai runtuh. Ini memang koin-koin scam, bukan koin scam lah. Koin-koin mikro, koin-koin ya kalau mau judi juga lah, karena salah-salah gitu ya. Dari sini sudah ambrol semua, ini 1 jutaan, guys. Hilang semua udah. Lihat coba berapa. Melihat hilang ya. Belum ada untung-untungnya. Dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang belum ada untung-untungnya, belum balik modal. Tapi di sini contoh yang saya agak-agak ikuti, misalkan di sini ada Shiba atau ada Shiba palsunya. Ini ada Shiba palsu. Ini saya sudah 4 juta, tinggal 2.900.000. Saya terus tambah, guys. Begitu 1 juta runtuh, saya tambahin. Nanti kalau saya punya duit lagi, saya akan tambahin 200.000, 300.000 terus. Kenapa? Karena pada saat turun, saya harapkan naik someday. Tentu saya karena sudah mempelajarinya bertahun-tahun, setidaknya saya punya gambaran itu. Dan saya sudah segitunya saja masih begini, guys, masih begini. Bitcoin juga bisa jatuh begitu. Biasa, ini adalah sesuatu yang biasa saja, suatu hal yang akan terjadi. Cuman tinggal kalian saja bagaimana memanage emosi Anda, memanage psikologi Anda. Kalau kalian percaya dengan ulasan banyak orang, belilah. Tetapi sekali lagi, beli sesuai dengan kemampuan psikologi Anda. Bahwa begitu kalian buy 1 juta, Bitcoin kan bisa dibeli 1 juta juga boleh, no problem gitu ya. 150.000 juga boleh kalian beli, dapatnya 0,00 sekian. 1 juta. Besok pagi atau malam nanti tiba-tiba duit 1 juta kalian tinggal 900.000. Itu kalian jangan merasa kalian dicurangi, kalian dibohongi, kalian dimanipulasi. Kalau kalian merasa seperti itu, saya harap berhentilah, stop, jual, terus pergi dari dunia kripto, forex maupun saham. Itu saran saya, karena kalian berarti belum siap. Saya bilang tadi, uang saya 1 juta tinggal 80.000.
Kalau orang yang tidak biasa itu sudah keringetan, guys. Saya saja masih kadang-kadang ada kesel-keselnya karena harapan itu hilang, tapi hilangnya itu cuman harapan sementara ini. Dia seperti itu ya, bukan karena merasa saya dibohongi, ditipu, marah kepada siapa dan lain, itu sudah tidak ada. Hanya itu harapan tiba-tiba menjadi hilang sementara, makanya dibiarkan dulu. Oke, selanjutnya pemilihan tempat investasi, guys. Jadi pastikan kalian membeli di tempat yang resmi, jangan tempat bodong, jangan tempat, apalagi uangnya dititipkan kepada orang lain, dititipkan dimasuk aplikasi yang nggak jelas. Kalian pastikan yang ada perusahaan yang di bawah naungan Bapepti. Ini saya ambil contoh aja di BAT gitu ya. Ini adalah data dari Bapepti 10 exchange kripto yang mempunyai aset besar, aset uang liquid, uang cash, bukan aset titipan. Ini adalah daftarnya. Kalian tinggal milih salah satu saja, terserah. Ada Indodax, atau Kripto, Pintu, Rekeningku, Sipmek, Indodax BTC, DCM, Beluang, dan lain-lain. Ada banyak sekali di Indonesia, tapi yang punya aset liquid atau cash liquid tinggi, ini adalah data-datanya. Kebenaran benar atau tidaknya kalian bisa cari tahu sendiri, tapi ini datanya. Beli ke tempat atau exchange yang memang resmi di Indonesia. Setidak-tidaknya kalau uang kalian titipkan di sana, lupa password atau mereka melarikan diri dan lain-lain, itu masih ada bantuan dari negara. Ini adalah salah satu saja ya dari 10 tadi. Kalau di global banyak, tapi resikonya terlalu besar karena ini adalah global. Kemudian kalau ada terjadi sesuatu, ya sudah, itu menguap begitu saja. Kalau mau lebih aman, kalian masukkan crypto wallet. Artinya ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kalian membeli di DEX atau di manapun, kalian masuk ke sini, simpan. Suatu hari nanti kalian bisa jual dimanapun. Di sini bisa, di sini bisa. Ada ratusan crypto exchange di dunia. Kalau di sini, ini adalah tempat menyimpan saja. Ini adalah alat untuk menghubungkan dari handphone kita dengan blockchain, dengan mereka-mereka ini yang kita mau jual suatu saat hari nanti. Jadi pastikan kalian masukkan uang kalian di tempat-tempat yang memang resmi. Sekali lagi, kalian bisa cek datanya di Bapepti. Yang sudah di Bapepti aja kemungkinan runtuh, hilang, bangkrut, duit kalian menguap juga ada, apalagi yang tidak diatur. Jangan gampang percaya, jangan gampang tergiur oleh ajakan teman. Belajar dulu, pastikan dulu. Mudah kok, cuman nyari. Sekarang ada Google, ada BART, ada ChatGPT dan lain-lain. Tinggal ketik doang. Apakah broker ini resmi? Apakah broker ini, bagaimana komplainnya, bagaimana orang-orang. Ini adalah AI, ChatGPT dan BART. Kalau BART yang paling update, kalian bisa tanya apapun lah di sana. Kalian bisa menanyakan di sini, tinggal ketik aja Indodax bagaimana atau kripto gimana, Pintu. Tanya apa yang kalian pengen tanyakan, ketik saja. Mudah bukan? Mudah sekali. Jadi pastikan saja itu. Jangan tempatkan di tempat yang sembarangan atau yang kita tahu mungkin tidak tahu, seolah betul dengan keuntungan fix. Nggak ada keuntungan fix. Saya bilang tadi nggak ada sebuah investasi apapun, guys. Tidak ada, tidak ada. Sekali orang ngomong, ayo masukkan ke saya akan beri jaminan 10 juta per bulan, itu pasti bodong. Kalian di awal tadi sudah jelas-jelas melihat investasi ini seperti apa. Mau investasi, mau forex, mau saham, mau apapun, guys. Saya udah semuanya ini. Semuanya sudah sama. Kripto, saham, forex itu sama. Sama saja. Cuman bedanya kripto lebih liar.
habisnya duit kalian bisa puluhan persen, bahkan 90%. Bahkan saya ulas di video saya sebelum ini. Nih, kalau kalian pernah beli token asik, tokennya Anang dari 80-an rupiah, sekarang menjadi 0,000012. Uang kalian menguap sangat banyak, langsung habis guys. Oke, itu guys ya. Jadi kalau kalian pengen mempelajari dulu, silahkan kalian belajar basic-basicnya. Saya rasa sih di sini saya mengulas bukan hanya untuk membuat kalian berbunga-bunga, tapi saya ingin kalian itu pengen lihat juga resikonya. Jadi harapan yang penuh resiko. Kalau nggak mau beresiko ya cukup ditabung, didepositokan, beli tanah, beli emas. Itu adalah suatu yang tidak beresiko. Sudah di situ saja. Kalau kalian bukan orang yang mau mengambil resiko, jangan di sini. Jangan cuman marah-marah ke orang lain yang mengajak, merasa dimanipulasi, merasa dimainin orang lain. Ya memang ini dunia liar guys. Memang ada yang manipulasi, ada. Memang ada yang mengeruk duit kalian, ada. Tapi perdagangannya tidak seperti itu. Perdagangannya hanya naik bisa dengan cepat, turun bisa dengan banyak, seperti itu. Jadi untuk jadi kaya itu tidak mudah. Jangan berpikir harapan dan peluang ini tidak ada resikonya. Sekali lagi, resiko, dan resiko. Kalau kalian sudah merasa resiko ini kalian bisa abaikan, silahkan in. Oke, thank you, bye bye.